Petilasan Wihara dan Sima 2500 Buddha Jayanti berada di Bukit Kasapa, Pudak Payung, Kota Semarang. Letaknya di seberang Bukit Pakintelan, di mana terdapat desa Buddhis pertama di Indonesia dengan wiharanya bernama Wihara Buddha Dipa. Perjalanan jalan kaki dari Wihara Buddha Dipa ditempuh sejauh 1 km atau sekitar 30 menit. Dalam perjalanan dapat kita nikmati pemandangan sungai, hutan, kebun, dan kadang ditemui satwa liar. Wihara Sima 2500 Buddha Jayanti mulai kosong kegiatan pada bulan November tahun 1964 atau setelah ditinggalkan Asin Jinarakita Mastafira, sang pelopor kebangkitan Buddha Dhamma di Indonesia. Pada hari Minggu, 7 Maret 2021, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, untuk pertama kalinya diadakan peringatan Magha Puja setelah 57 tahun wihara ini ditinggalkan. Saat itu hadir 15 orang biku, bikuni, dan samanera, samaneri, lebih dari 350 upasaka, upasika dari berbagai daerah di Indonesia. Peringatan Magha Puja disakralkan juga dengan wilujengan bukawana kasap berupa 3 tari puja diiringi alunan gamelan karawitan. Hadir juga belasan tamu lintas agama dari perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama. Bukit Kasap menjadi tempat yang sekarang ini kita lakukan peringatan Magha Puja. Awal mulanya adalah kegiatan kita di saat awal tahun 2020. Nah, motivasi kenapa kita tertarik untuk mengungkapnya karena ini nilai-nilai sejarah yang harus dipertahankan, jangan sampai selain kepaten obor. Tempat ini bisa menjadi daya tarik dalam arti wisata religi, terjadi terjadi komunikasi, terjadi interaksi. Nah, terjadi interaksi tentu akan menumbuhkan toleransi, yang kuyung bareng-bareng, guyub rukun, teman-teman dari lintas agama, semuanya itu terlibat. Yang kuyung karena merasa bahwa kita semua saudara yang punya cita-cita yang sama untuk membanggakan, memajukan bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Rahayu, rahayu, rahayu. Gunung sesarengan tumandang brekara harja tan bebet domrenya komo murih mulyani sesama. Nilai spiritualitas Bukit Kasap ini secara lagu atau praktik bisa dikunjungi oleh siapapun, pemeluk agama berlatar belakang apapun bisa melakukan interaksi, doa di sini bersama pemeluk juga, duduk berbicara ketauhidan atau ketuhanan, kebatinan, dan kemudian setelahnya menjadi cair dalam hubungan sosial masyarakat horizontal itu. Agama sudah menjadi milik pribadi masing-masing, tidak perlu ditonjolkan. Jadi setelah spiritualitas kita berkembang, kita berhenti berbicara tentang isu Panotogomo. Nah, kalau ini sudah selesai, Indonesia ini sudah berhenti berbicara intoleransi, radikalisme, sudah berhenti. Marilah kita mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, kemudian seni budaya bangsa sendiri. Setelah persoalan spiritual selesai, kita harus membangun Panoto Budoyo, Panoto Harto, Panoto Nagoro. Tinggalkanlah Panoto Gomo. Mungkal Kasap adalah bagian dari peninggalan sejarah bangsa ya, berupa wihara, kemudian
kemudian di tempat itu juga secara spiritual mengandung energi yang dapat digunakan untuk berolah rasa. Nah, sebagai praktisi budaya Jawa, kegiatan spiritual adalah bagian dari kegiatan kebudayaan. Karena kebudayaan itu mencakup semua unsur kehidupan ya. Jadi menurut Kunchoro Ningrat itu bahwa kebudayaan ada 7 unsur. Salah satu diantaranya adalah seni dan spiritualitas. Kasab sebagai salah satu bagian dari kebudayaan, sebagai pemrakarsa untuk merawat, untuk mengembangkan kasab menjadi tempat untuk tirakat. Dalam konteks kebudayaan Nusantara khususnya Jawa, kita ini mewarisi nilai-nilai luhur yang terkristal di dalam kebudayaannya. Hubungan vertikal antara makhluk dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama makhluk. Ya, antar sesama makhluk. Ketika itu sudah ditemukan titik, nah itulah inti sari dari budaya Nusantara khususnya budaya Jawa. Itu harapannya senantiasa mendukung, ya, membangun semangat. Salam Rahayu, semoga semua makhluk berbahagia.